taqwaakum minas sholihin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bersedekahlah kalian, berinfaklah kalian dari apa-apa yang telah kami anugerahkan, kami rezekikan kepada kalian sebelum di antara kalian mengalami sebuah kematian. Semua makhluk yang dianugerahi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan mengalami yang namanya kematian. Tinggal tunggu kapan waktunya, semua pasti akan mengalami kematian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu akum minas sholihin. Kemudian sebagian di antara orang-orang yang telah wafat berada di alam kubur, mereka berharap dan dengan penuh penyesalan, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabbi, ya Tuhanku, seandainya hamba diberikan kesempatan hidup sekali lagi walaupun hanya sebentar, fa'asaddaqu wa akum minas sholihin, niscaya kami akan bersedekah dan akan menjadi hambamu yang soleh. Itu yang sing sampun wafat yang berada di alam kubur. Semua berharap ingin hidup kembali hanya sekedar untuk diberi kesempatan bersedekah dan menjadi hamba Allah yang soleh. Kenapa yang diharapkan adalah kesempatan bersedekah? Karena satu-satunya amal yang begitu banyak keutamaannya, begitu banyak keistimewaannya adalah bersedekah. Makanya beruntunglah ibu-ibu semua yang ada di sini telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berbagi bersama-sama kepada anak-anak kami Panti Asih Salam Istiqomah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda, memberikan rezeki yang berlimpah, berkah, anak-anak yang soleh-solehah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, hidup istiqomah dan mati masuk surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Berikut 7 hadis tentang keutamaan bersedekah. Yang pertama, bersedekah itu mencegah kematian yang buruk. Mencegah kematian yang buruk. Kematian yang buruk di sini maksudnya kematian yang tidak membawa iman, kematian yang penuh dengan keputusasaan, kematian yang penuh dengan kehinaan. Nah, salah satu dari cara kita untuk menggapai husnul khotimah atau kematian yang mulia adalah bersedekah. Ini salah satu cara. Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda, as-sodaqatu tamna'u ma'itatasu. Sodaqah itu bisa mencegah kematian yang buruk. Semua dari kita pasti akan mati, tapi harapannya adalah mati dengan akhir yang baik. Nah, salah satu caranya adalah bersedekah. Nah, ini ternyata ibu-ibu sudah mengamalkan ilmu, yaitu bersedekah. Wonten sebuah kisah, cerita seperti ibu. Cerita ini belum ngirim cerita saking Syekh Ali Jaber almarhum. Syekh Ali Jaber ngertos nggih? Niku nate bercerita kados ngaten. Beliau pernah sesekali bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diberi sebuah nama dan nomor HP, diutus oleh Rasulullah untuk mengajak orang tersebut umroh. Mimpi di malam pertama Syekh Jaber masih bingung. Terus mimpi yang kedua sampai ketiga kalinya Syekh Jaber baru mencoba menghubungi, hafal nomornya. Anaknya itu begitu bangun dari tidur, hafal nomor HP-nya dan hafal nama orang tersebut. Akhirnya Syekh Jaber menghubungi orang tersebut. Syekh Jaber di dalam batinnya menyangka bahwa orang ini paling ulama besar atau orang-orang yang istimewa yang kelihatan di masyarakat, orang populer. Tapi ternyata setelah dihubungi, dia itu orang biasa, beliau itu orang biasa. Kemudian setelah janjian, akhirnya Syekh Jaber soan berkunjung ke rumah orang tersebut, terus mengutarakan tujuannya, yaitu ingin mengajak umroh karena diutus oleh Nabi Muhammad SAW melalui mimpi. Pertama-tama orang yang diajak umroh itu agak menolak, tapi karena keteguhan hati atau rayuan dari Syekh Jaber akhirnya setuju. Terus diurus segala macam urusan administrasi dan segalanya, akhirnya berangkat umroh. Terus berjalan prosesi ritual umroh itu berjalan seperti biasa, tapi di akhir ketika mau pulang, ngurus administrasi mau pulang, orang tersebut
izin mau sholat 2 rakaat di depan Ka'bah. Karena posisi pada saat itu Ka'bah sepi, karena musim-musim itulah sepi. Sholat 2 rakaat, setelah saya Zubair ngurus itu aja langsung kok dereng. Kenapa orang tersebut belum muncul? Akhirnya saya Zubair menyusul ke dekat Ka'bah. Ternyata orang tersebut sujud dan meninggal dunia di situ. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya saya Zubair penasaran, kenapa kok orang yang nampaknya biasa saja, amalnya biasa saja, tapi kok bisa wafat dengan kemuliaan yang begitu besar? Posisi sedang sholat, posisi sedang di hadapan Ka'bah. Itu kan sebuah kematian sangat diharapkan oleh setiap orang. Akhirnya saya Zubair bertanya kepada istrinya, istri orang yang tersebut, istri orang yang meninggal tersebut bertanya, apakah gerangan amalan suami panjenengan kok bisa seperti itu? Sampai-sampai aku diutus Rasulullah membawa orang untuk menjadi perantara wafat di Mekah. Akhirnya dipikir-pikir tentang ibu tentang kawone, tentang istrinya sing sedan itu. Ternyata keistimewaan beliau itu setiap pagi dan sore itu senantiasa memberikan makanan dan beberapa kebutuhan dari tetangga yang janda tua terus memiliki cucu yang yatim. Dia itu miskin. Jadi yang tahu itu hanya istrinya saja, tangga-tangga itu tidak mengetahui amalan dari si suami. Karena begitu ikhlas, karena begitu rasa sayang, rasa tersentuh, kepengen nyenengkan seseorang nenek dan cucu yang yatim yang tidak yang kurang beruntung. Jadi khawatir, kan kadang tiang nek diparingi kan minder, nopo terus merasa berutang budi. Dan itu tiang ini karena menjaga perasaan, jadi buatan kanda-kanda, buatan cerita-cerita tentang tetangga bahwa seringkali kebutuhan si janda itu, janda pun sepuh itu kali butuhnya dicukupi teng yang sing sedong itu. Dan itu salah satu keutamaan bersedekah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu contoh cerita yang dialami oleh Syekh Ali Jaber almarhum. Makanya beliau itu sering mempromosikan atau sering mengajak orang-orang untuk bersedekah, untuk menyayangi anak yatim, menyayangi janda-janda yang sepuh. Jangan janda muda, karena banyak kasus orang menyayangi janda muda tapi istrinya jadi janda. Harus juga, harus juga. Jadi karena sangat menyayangi janda, akhirnya istrinya jadi janda. Jadi kok boten kayak terus harus ikhlas tanpa ada pamrih. Jadi mugi-mugi sedaya karo menika saged pikantuk keutamaan dari sedekah. Amin. Itu satu. Tapi ada sebuah amalan atau sebuah perilaku yang membatalkan sedekah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah kalian dengan bilmani, dengan mengungkit-ungkit wal adha, atau menyakiti orang yang kita beri sedekah. Jadi ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita janganlah membatalkan sedekah kita. Wis aweh pun memberikan, ya jangan diungkit-ungkit. Bilmani wal adha, atau berperilakuan buruk yang menyukai orang yang kita beri. Jadi kadang-kadang kan pun kesenggol akhirnya ngungkit-ngungkit. Jadi mboten pareng. Eman-eman, maksudnya eman-eman pun pati-pati sedekah kok diungkit-ungkit. Eman-eman. Terus niku nggih. Terus wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian membatalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit atau menyakiti orang yang kita beri sedekah. Tanglet Pak Kiai. Seumpamane kita video terus diposting di media sosial untuk niat mengajak, itu termasuknya hukumnya apa itu? Apa ria apa? Boleh. 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 Ria atau bukan ya? Nah, kalau ria soal ikhlas, kalau bahas ikhlas itu hanya Allah yang cerita sedikit keluar tentang ikhlas ya. Iya. Suatu ketika Nabi Muhammad ditanya oleh sahabat, orang itu ikhlas boten, itu ikhlas boten. Kemudian Nabi SAW boten tos kan akhirnya konsultasi kali malaikat Jibril. Tanglet.
wahai Jibril, tolong tanyakan pertanyaan ini kepada Allah Subhanahu wa taala tentang ikhlas. Allah menjawab, ternyata ikhlas, al-ikhlas usir minasyir. Ikhlas adalah rahasia yang sangat rahasia. Dan itu dianugerahkan oleh Allah kepada manusia yang sangat istimewa. Terus kita tidak bisa menilai orang lain ikhlas ataupun tidak. Yang tahu hanya Allah, karena ikhlas itu ada di dalam hati. Soal orang itu menunjukkan sedekahnya ataupun tidak, itu nggak bisa menjadi tolak ukur dia ikhlas ataupun tidak. Karena yang tahu ikhlas tahu itu Allah Subhanahu wa taala. Niatnya apa? Ketika niatnya memang ada tolak ukur, tapi itu untuk introspeksi diri, bukan untuk menilai orang lain. Mau ngecek tanda-tanda ikhlas begini-begini, itu bukan untuk menilai amalan orang lain, tapi untuk mengoreksi atau mengintrospeksi diri sendiri. Umpamanya ketika dilihat orang atau di hadapan orang banyak, dia khusyuk, terus semangat, tapi ketika tidak ada orang dia malas-malasan. Itu ciri-ciri orang yang tidak ikhlas. Terus ketika disanjung terus direspon baik, dia bersemangat, tapi ketika sedekahnya atau itu tidak direspon baik, dia kecewa. Itu ciri-ciri tidak ikhlas. Tapi itu bukan untuk menilai orang lain, tapi itu untuk mengintrospeksi diri sendiri. Karena ikhlas hanya Allah yang tahu. Ikhlas itu Allah Subhanahu wa taala ingkang terus kiamat. Rahasia dari rahasia Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu orang sing posting niku pamer, belum tentu. Bisa jadi dia punya tujuan baik untuk mengajak orang agar termotivasi, tergerak hatinya untuk bersama-sama berbuat kebaikan. Nah, ketika kita menilai buruk orang lain, dia akan kembali kepada diri kita sendiri bahwa sebenarnya kita itu yang buruk karena telah memandang orang lain itu buruk. Padahal berprasangka buruk itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada postingan atau itu nggak usah husnudon. Kita berusaha untuk nggak usah suudon. Kita berusaha untuk berprasangka baik. Ambil hikmahnya. Bismillah. Jadi bukan tentang mendohirkan atau menyembunyikan sedekah. Tapi ikhlas itu hanya ada di hati dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu itu. Jadi tolak ukurnya bukan dipublikasikan ataupun tidak. Tapi memang sedekah sir itu ada keistimewaannya. Nanti onten pembahasannya. Yang kedua, keutamaan sedekah adalah meredam murka Allah. Meredam murka Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala murka. Tapi karena Allah Maha Pengampun, seringkali Allah mengampuni hambanya. Padahal nek cerita kula nate mau sebuah hadis niku setiap hari kadangkala samudra atau bumi itu usul pada Allah untuk memberikan bencana. Ya Allah, saya sudah nggak kuat lagi melihat hamba-hambamu bermaksiat kepada Engkau. Mohon berikanlah bencana pada mereka yang berbuat maksiat. Tapi Allah masih belum mengijabahi permohonan bumi atau samudra, karena Allah masih memberikan ampunan. Sebab ada di antara orang-orang yang maksiat itu ada orang-orang yang mau bersedekah. Yang kedua fungsinya meredam murka Allah Subhanahu wa taala. Allah sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu sir tudfi'u ghadabar rabbi wa shadaqatu 'alaniyah junnatun minar. Sedekah sir, sedekah yang bersembunyi-sembunyi itu bisa meredam murka Allah. Dan sedekah yang dipertunjukkan atau dipertontonkan itu bisa menjadi benteng kita dari api neraka. Itu beda memiliki sedekah sir tudfi'u ghadabar rabbi wa shadaqatu 'alaniyah junnatun minan nar. Sedekah yang sembunyi-sembunyi itu bisa meredam murka Allah, dan sedekah yang terang-terangan itu bisa menjadi benteng kita dari api neraka. Terang-terangan ke sini sama-sama ada manfaatnya, tetap memakai yang lain keluar sini boleh. Jadi yang pertama mencegah dari kematian yang buruk, yang kedua meredam murka Allah, yang ketiga 70 pintu keburukan ditutup. Maka Rasulullah alaihi wasallam as-shadaqatu tasuddu sab'ina baban minasu. Sedekah itu bisa menutup 70 pintu keburukan. Terus waktu sebagai yang keempat didoakan malaikat. Yang kelima menolak bala. As-shadaqatu tasuddu bala.
watatulul umur, watutawalul umroh. Sedekah itu bisa menolak hindari atau cobaan besar dan bisa memperpanjang usia. Ini karena cerita-cerita tentang orang-orang yang rutin bersedekah, akhirnya ketika ada sebuah kejadian kebakaran di pasar atau gempa bumi atau gunung meletus, kok selamat, bahkan rumahnya utuh, tidak seperti yang lain-lain. Ternyata setelah ditelusuri, dia itu rajin bersedekah, dan tentunya ada amalan-amalan lain. Terus yang keenam, menambah kemuliaan dan derajat. Jadi yang gemar bersedekah itu akan terangkat derajatnya dan menambah kemuliaan. Terus ketolak, umpamanya kita gemar bersedekah mesti derajatnya mulia. Karena pelit mesti derajatnya turun. Itu sampun jelas dan kelihatan, gitu. Umpamanya kita memiliki teman pelit, terus memiliki teman yang dermawan, mesti senang dari teman sing dermawan kan, gitu. Terus pun jelas niku. Yang ketujuh, menjaga dari siksa api neraka. Itu sampun mau. Itu sebagian dari hadis-hadis ingkang kawula kepalaken, termasuk sebagian dari keutamaan bersedekah. Semoga kita semua yang di sini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bersedekah dan mendapatkan keutamaan dari sedekah tersebut. Yang penting kalau bersedekah itu wala tutibis shadaqatikum bil manni wal adza. Itu yang pertama, jangan mengungkit dan jangan menyakiti orang yang telah kita beri. Kadang-kadang kan langsung wis mentang-mentang sering aweh, sering memberi, akhirnya sombongan itu. Anak orang terkainan enggak terlangsung